Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang tips bagaimana dengan mudah melakukan penelitian kualitatif. Yang jadi permasalahan adalah banyak sekali dari kita ingin melakukan penelitian kualitatif, tapi selalu dimulai dari bagaimana menentukan judulnya. Padahal sebenarnya bukan judul dulu yang ditentukan, tapi ada hal-hal yang perlu kita pikirkan dulu sebelum menemukan judul. Berdasarkan pengalaman saya, jadi ini sekedar sharing lagi, akan saya akan sharing terus karena saya bukan orang paling sempurna. Berdasarkan pengalaman saya, sebelum menentukan judul penelitian itu harus ada tahapan-tahapan dulu. Tahapan-tahapannya itu adalah menentukan permasalahan dulu. Baru kemudian setelah ketemu masalahnya apa, kita cari kenapa itu bisa terjadi. Baru nanti kita analisa pakai teori apa. Sebenarnya ada banyak cara sih. Saya kurang tahu cara di dunia ini itu ada berapa dalam melakukan penelitian kualitatif. Bagi saya, dan saya sekedar sharing lagi nih buat teman-teman, bahwasanya cara-cara yang paling mudah buat saya itu adalah sebelum menentukan judul, saya harus menentukan dulu masalahnya apa, masalah yang ingin saya teliti itu apa. Karena hakikatnya penelitian itu kan pengen tahu, penasaran nih. Ketika saya penasaran tentang bagaimana kok polisi selalu gendut gitu, misalkan contoh aja, misalkan Pak Polisi itu kenapa gendut, maka saya ingin mencari tahu kenapa Pak Polisi itu gendut. Akhirnya saya melakukan penelitian agar saya tahu bagaimana sih sebenarnya proses kenapa Pak Polisi itu selalu gendut. Seperti itu, contoh kecil aja. Nah, dalam menentukan masalah juga ada beberapa hal yang sekiranya perlu kita telisik, kita perlu ketahui dulu. Pertama, dalam menentukan masalah ini, silahkan kita pilih di masalah sekitar kita. Dalam menentukan masalah memang ada beberapa kendala, misalkan kita nggak tahu mau menentukan masalah apa dan bingung juga. Nah, cuma biar untuk gampang, untuk seumuran kita saja, untuk peneliti-peneliti awal seperti kita, seperti saya juga, paling tidak masalah yang bisa kita ambil itu ya masalah sekitar kita. Tapi aneh juga kalau misalkan kita ingin meneliti tapi kita bingung mau mencari masalah apa. Artinya ketika kita bingung mau mencari masalah apa, berarti kita belum ada sense of belonging kepada masyarakat. Gue penelitian berarti memang sudah jadi naluri seorang intelektual sebenarnya, gue untuk melakukan penelitian biar dia lebih tahu lagi, seperti itu. Gue memang kalau dalam hal belajar mungkin kita belum tahu. Maksud saya dari sense of belonging asal ngomong kan, bukan sense of belonging tapi keinginan untuk mencari tahu, itu aja sih. Kalau misalkan rasa ingin tahu itu belum ada, berarti kita masih cuek bener. Maksudnya cuek ini adalah kita nggak tahu keadaan sekitar. Yang jelas kuliah, yang penting saya dapat nilai bagus. Jadi nggak ada niatan untuk tahu lebih dalam lagi, itu nggak ada. Kalau itu yang terjadi pada diri kita, saya juga sering mengalami seperti itu, maka harus kita benahi dulu. Sekiranya saya ini kuliah untuk apa, saya menuntut ilmu untuk apa, saya berada di dunia ini untuk apa, untuk hidup sendiri kah, untuk kepentingan apakah. Maksudnya mari kita bersama memperbaiki tentang hal kecil ini adalah hal kecil. Analoginya seperti ini, penelitian itu alat, sebuah alat yang namanya pisau. Nah, ketika kita tidak tahu gunanya pisau itu, maka kita akan menggunakan pisau sebagai hal-hal yang kurang bermanfaat. Akhirnya dengan pisau ini, karena kita tidak tahu gunanya pisau ini, maka pisaunya bisa digunakan untuk nggak tahu asal lempar, atau bahkan bisa jadi dikiranya handphone misalkan, kan nggak bisa, padahal pisau buat ngiris. Nah, kalau kita tahu bahwasanya pisau itu gunanya untuk ngiris, kan itu lebih baik. Mungkin karena memang banyak orang yang belum tahu apa itu penelitian, maka ketika dia sudah tahu, maka dia akan menggunakannya dengan baik. Yang jadi masalah adalah ketika kita tidak butuh penelitian, artinya kita tidak butuh alat ini, berarti yang perlu kita pertanyakan adalah diri kita sendiri. Apakah kita tidak ingin tahu lebih banyak? Ketika kita tidak membutuhkan penelitian, berarti kalau menurut saya, berarti kita kurang butuh
Berarti dalam diri kita masih kurang yang namanya skeptis, artinya kurang curiga dengan hal-hal yang perlu ditelusuri. Ya, seperti itu wes. Makanya menjadi pertanyaan mendasar bagi saya sendiri, bahkan apakah aneh jika kita itu kan yang harusnya yang ingin kita teliti itu banyak, kita ingin tahu segala hal, seharusnya kan seperti itu karena itu adalah manusia. Kalau misalkan kita tidak ingin tahu segala hal, berarti kita sudah pragmatis, berarti pikiran kita serba pendek. Yang penting ini, yang penting ini, yang penting sudah dapat ini, yang penting sudah dapat ini, syukur. Apalagi kalau kita udah mahasiswa kayak gini kan, waduh, mahasiswa kan tingkat siswanya itu paling atas, siswa yang paling atas lah. Karena sudah mahasiswa, harusnya hal-hal seperti ini sudah tidak terjadi lagi. Maka mari kita perbaiki diri kita. Sudahkah kita itu menghilangkan rasa cuek itu? Terlalu berlebihan kalau misalkan mahasiswa itu cuek dengan lingkungan sekitar dan apapun itu. Yang penting sudah dapat ini, yang penting sudah melakukan ini, yang penting udah kuliah, yang penting kuliah dapat nilai bagus, yang penting di kelas nyatet PPT-nya dosen, presentasinya dosen. Kalau nyatet semua orang bisa, men. Maka dari itu kita harus baca buku juga biar tidak gitulah, terlalu panjang ini prolognya. Yang jelas kendala-kendala umum kita itu biasanya kira-kira judulnya apa ya? Itu yang selalu kita pertanyakan. Kenapa kita selalu mempertanyakan apa judul yang saya ambil? Kenapa nggak dari masalah apa yang sekiranya saya ambil? Itu yang menjadi permasalahan dan penyakit bagi mahasiswa. Penyakit, iya, saya bilang penyakit karena itu menjadi masalah besar ketika seorang yang meneliti dimulai dari judul dulu, maka dia akan kebingungan selama beberapa masa. Ketika dia kebingungan lama, terus sudah ketemu judulnya misalkan, dia pasti nggak seret dengan judulnya. Serius, karena dia tidak dimulai dengan permasalahan dulu. Pasti di pertengahan dia akan mengalami permasalahan. Apapun itu, misalkan, kok saya nggak cocok ya dengan penelitian ini? Kok saya merasa kesulitan ya dengan penelitian ini? Itu karena kita mulai dari judul dulu. Dan kita selalu menanyakan pada orang lain atau dosen, sekiranya judulnya apa ya? Terus pertanyaan selanjutnya adalah, terus siapa yang melakukan penelitian? Kalau bukan kita sendiri, ya harusnya kan kita tentukan toh. Harusnya kan kita sendiri yang menentukan, bukan dosen atau teman-teman kita yang menentukan. Mungkin memberi masukan iya, tapi bukan kita meminta masukan untuk saya ngambil judul apa enaknya. Ngawur. Seperti itu. Kadang juga itulah kendala-kendalanya. Harusnya kita mulai dulu dari menentukan masalahnya. Tentukan dulu masalahnya. Masalahnya bisa diambil di sekitar kita, kemudian masalah yang bisa kita jangkau. Misalkan kampung saya itu terkenal dengan kampung kuda lumping. Ya sudah, itu yang pengen tak teliti, yaitu kuda lumpingnya. Atau terkait disiplin ilmu tentunya. Masalah yang kita ambil itu sesuai dengan ruang lingkup disiplin ilmu kita. Misalkan saya sosiologi, maka saya mengambil ruang lingkup sosiologi tentang masyarakat. Misalkan ada keroyokan rutin setiap minggu di kampung sebelah saya, itu akan saya teliti karena itu menyangkut masyarakat. Dampaknya buat masyarakat apa? Kenapa itu bisa terjadi di masyarakat? Misalkan seperti itu. Dengan begitu kan saya jadi tahu lingkupnya apa yang ingin saya ambil. Oh, konflik, berarti konflik yang ingin saya teliti di mana saya melihat fenomena itu di desa sebelah. Misalkan di sini desa Jetis, desa sebelah desa Landung Sari. Saya ingin meneliti keroyokan tiap minggu itu, orang tawuran setiap minggu rutin di desa Landung Sari, misalkan seperti itu. Contoh loh ya, ini nggak terjadi beneran kok. Nah, dengan melihat fenomena seperti itu kan saya bisa mengetahui kira-kira saya bisa menganalisis pakai teori apa ya. Kalau konflik kayak gini sekiranya gimana ya. Nah, sebelum ke analisa teori, saya harus terjun dulu ke lapangan biar tahu. Sebelum menentukan teori apa, saya akan melihat fenomena. Nah, biar saya tahu bagaimana detailnya fenomena, maka saya harus ke sana. Jadi ceritanya, di setiap hari Sabtu malam ada tawuran di desa sebelah antar pemuda dan orang tua. Nah, maka dari itu setiap Sabtu malam saya coba datang ke sana, ngelihat aja, observasi aja. Kemudian tanya-tanya sedikit-sedikit sama orang-orang sana, kenapa kok itu terjadi? Oh, itu memang disengaja. Setelah saya tahu bahwasanya itu memang disengaja, maka saya bisa menggunakan teori yang cocok. Oh,
ternyata setelah itu baru saya bisa menggunakan teori yang cocok, teori apa yang sekiranya bisa digunakan sebagai pisau analisis. Kalau masalah seperti itu kan berarti konflik yang memang disengaja, berarti saya bisa menggunakan teori Lewis-Coser misalkan, teori konflik, dan itu sesuai dengan sosiologi, disiplin ilmu saya. Nah baru nanti saya bisa menentukan judulnya, misalkan konflik rutin ya, tawuran rutin Desa Landung Sari antar pemuda dan orang tua ya. Tawuran rutin tiap minggu di Desa Landung Sari, Kecamatan Dawu, Kabupaten Malang. Misalkan seperti itu kan judulnya, ketemu langsung ketemu. Enak kan? Nah, daripada kita bingung. Soalnya memang itu sudah menjadi ketertarikan kita. Selain itu juga bisa kita jangkau wong desa sebelah. Kalau masalah konflik seperti itu ya kita tanyain waktu sebelum konflik, kita tanyain waktu mereka istirahat dari tawurannya misalkan, atau bahkan kalau perlu ikut tawuran juga kalau perlu. Terus ada kendala lagi sebenarnya, kadang kita itu suka bingung pakai teori apa ya. Nggak usah bingung sebenarnya, cukup pakai teori yang sekiranya sesuai dengan lingkup disiplin ilmu kita. Kadang-kadang memang saya, kawan-kawan saya juga bingung menentukan teori itu apa, teorinya pakai teori apa sih sebenarnya enaknya. Itulah kekurangan kita, yaitu kita kurang baca buku dan kurang belajar dengan baik. Kita selalu mengandalkan mata kuliah yang diberikan oleh dosen, padahal dosen itu hanya mengantarkan. Seharusnya mahasiswa lebih aktif baca buku. Dosen mengantarkan, istilahnya memberikan kunci, ini loh kuncinya. Bukan berarti kita langsung kita terima kunci itu, kita telan, enggak. Tapi kita lihat dulu ini kunci beneran atau tidak. Ini kunci terbuat dari apa? Ini kunci untuk pintu apa? Baru kita tahu, oh ini untuk pintu kamar mandi misalnya. Yaudah kita buka. Bisa ternyata seperti itu. Ini sharing ya, maksudnya saya bukan menggurui. Ini adalah pengalaman saya. Saya pun juga masih banyak kekurangan. Saya pun juga masih seperti itu. Kadang suka mengandalkan materi yang diberikan oleh dosen saja dan tidak ditambahi dengan baca buku. Maka dari itu, untuk menentukan teori, kita juga harus baca-baca buku dulu. Banyak baca buku juga, biar nantinya untuk menentukan teori juga gampang. Seperti itu. Setelah itu baru bikin proposalnya. Tapi kalau bikin proposal saya bahas di video lain. Baru nanti tentuin metodologinya. Maksudnya nanti waktu penelitian itu saya pakai cara apa aja. Kan kita sudah menentuin masalah nih, kita jadi tahu itu kita pakai penelitian apa. Kuantitatif kah atau kualitatif kah? Bedanya kuantitatif dan kualitatif kan juga harusnya kita tahu toh. Nanti untuk masalah metodologi akan dibahas di video yang lain. Itu saja mungkin. Itu adalah tips awal untuk cara mudah melakukan penelitian kualitatif. Langkah selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Tips ini memang mudah, sangat mudah sekali. Jangan mungkiri teman-teman, ini mudah sekali. Mudah sekali kawan-kawan. Tips ini sangat mudah sekali kawan-kawan. Jadi kalau misalkan kita mau menjalankannya dan tidak kita pikir ribet, insya Allah nggak ribet kok. Karena gampang banget. Yang bikin kita bilang sulit itu kan kita nggak mau kerja lebih gitu aja, kita pragmatis itu aja. Seperti yang saya omongkan di awal tadi itu kan, kita terlalu pragmatis, terlalu instan. Buat mau melakukan penelitian aja harus mikir, judulnya apa ya, terus tanya ke teman, saya mau ambil judul apa, yang nanya, loh yang melakukan penelitian siapa? Mungkin itu dulu kawan-kawan di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang tips paling mudah melakukan penelitian kualitatif. Tetap semangat, selamat belajar, dan sampai jumpa.